Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang tata cara membagikan makanan. Dan di sini ada bahan-bahannya yang kita butuhkan. Itu ada ini ember gede atau yang disebut kayak blong. Terus di sini ada 2 ember. Terus di sini ada gayung, tapi ini lebih baiknya gayungnya yang pegangannya panjang biar gampang. Terus di sini ada ini apa? Anduk buat ngeringinnya. Terus ada kain buat penggantinya. Lalu ada cotton bud untuk membersihin lubang-lubang kayak lubang hidung, lubang telinga atau lubang hidung lainnya. Terus ada sabun, bisa sabun batang atau enggak sabun cair. Terus ada kapur baru sama daun bijara. Di sini daun bijaranya ya dilepas-lepasin gini, taruh di ember. Terus habis itu dihalusin, lalu dimasukin. Terus pakai air setengah ember. Terus ember satunya kita isi pakai kapur barus. Kapur barusnya itu ya apa namanya ganjil, antara 7 sampai 9 kapur barus. Kalau udah dimasukin, lalu dikasih air juga setengah ember. Lanjut apa caranya? Ini bisa sampai 4 sampai 5 orang, tapi selebih dari itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya anaknya banyak mau mandiin juga nggak apa-apa, tapi harus bergantian. Dan juga kalau mau mandikan itu pakai sarung tangan, tapi di sini kita lagi praktek dan nggak ada bahannya, jadi nggak dipakai. Dan juga harus pakai masker ya, biarin nggak mencium aroma-aroma yang tidak mengenakan, gitu ya kan. Tapi di sini kita kan lagi mau praktek juga, jadi nggak dipakai maskernya. Udah mulai aja. Tahap pertama itu kita bilas dari ujung kepala sampai ujung kaki 3 kali sambil membaca sholawat. Sambil perut bagian bawahnya itu ditekan ya biar kotorannya keluar. Dan bagian parinya juga dibersihkan. Membersihkan kotorannya, ini badan mayitnya harus agak diangkat sampai kayak duduk gitu ya. Dan sambil dibersihin kotorannya. Kalau udah ditidurin lagi. Kalau udah yang tadi nganuin kotoran itu kan pakai sarung tangan. Nah, sarung tangannya juga harus diganti karena kita setelah ini mau membersihkan bagian muka. Lalu kita selanjutnya membersihkan bagian muka. Bisa pakai cotton bud ini untuk membersihkan telinga, hidung secara pelan-pelan. Ini disiram sambil membaca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla riyadal mayyit fardu kifayatin lillahi ta'ala. Bagian kanannya kita siram dari atas sampai bawah 3 kali. Dan bagian kirinya juga 3 kali dari atas sampai bawah. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyabunan. Penyabunannya ke seluruh badan ya, sampai ke jari-jari tangan, jari-jari kaki, pokoknya semuanya. Kalau udah semuanya, kita badan mayitnya kita kesampingkan ke sebelah kiri untuk membersihkan bagian belakangnya. Lalu bersihkan lagi pakai sabun bagian belakangnya. Lanjut, badan mayit dikesampingkan ke sebelah kanan untuk membersihkan bagian belakang sana juga. Lalu kita siram pakai daun bijara yang sudah dicampur dengan air. Ini sama kapur barusnya juga. Ini fungsinya itu buat
hewan atau serangga seperti semut atau sejenisnya. Sedangkan itu bersih belum tentu suci, jadi kita yang memandikan harus sambil mewudukan seperti layaknya orang mau sholat. Dari tangan, habis itu mulut, 3 kali mulutnya, lalu hidungnya, lalu mukanya, lalu tangan sebelah kanannya, tangan kanan, tangan kiri, lalu kepalanya dan telinganya, lalu kakinya. Udah habis itu kan pakai handuk kecil ini. Kan ini pasti kainnya basah, jadi harus diganti pakai kain yang baru. Tarik di bawahnya. Udah. Sekian video tata cara memandikan mayatnya. Habis ini kalau udah diganti kain yang baru, bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu mengkafani. La ilaha illallah, la ilaha Oke, ini adalah proses kedua setelah memandikan mayit, yaitu mengkafani. Di sini yang kita perlukan yaitu ada 3 tali di luar dan 3 tali dalam untuk mengikat mayit. Dan mayat lelaki ini memakai 3 kain kafan untuk menutup aurat. Oke, inilah adalah prosesnya. Ini adalah lapisan kain pertama untuk mayit. Tahapan pertama, kita memakai kain yang buat menutupi jenis kelaminnya atau kemaluannya. Jangan sampai terlihat auratnya. Setelah bagian bawah sudah tertutup, ke bagian atasnya juga untuk menutupi bagian dadanya. Dengan cara memasukkan kepalanya ke dalam kain yang sudah dilobangkan. Selanjutnya kita menutupi pakai layer pertama dari sebelah kanan dulu, sambil ditutupi biar tidak terlihat aurat. Lalu ke sebelah kirinya. Lanjut untuk ke lapisan berikutnya sampai selesai. Untuk mengikat mayit itu dengan cara menyimpulkan ke bagian kiri, ke samping kiri. Oke, selanjutnya untuk menutup mayit dengan tikar dari sebelah kanan dan menyimpulnya lagi dengan 3 tali bagian luar tepat dengan sebelah kiri guna untuk mempermudah ketika mayit telah ingin dikuburkan.
ya kama naqaitu saubal abyada minad jamsi wa abadilahu daran khayran